Audio Jungle. Halo semuanya. Halo semua, Ayo kembali lagi dengan kita kakak beradik yang suka membahas masalah psikologi. untuk yang kali ini kita akan melanjutin di part 1 kemarin ya, yang soal MLM. Soal MLM siapa namanya? Eci dengan Anwar. Eci sama Anwar. Jadi buat teman-teman yang belum nonton videonya, bisa langsung lihat video kita sebelumnya. Di situ kita ngebahas tentang pertemanan kita dengan Eci dan Anwar. Intinya itu bagaimana kita merasa trauma setelah pertemanan itu. Dan yang di part kali ini kita akan melanjutkan. Ada lagi nih cerita lain yang berhubungan juga dengan MLM. Tapi teman-teman, sekali lagi ini kita bukan mau mengkritik orangnya, bukan kita mau bilang orangnya jahat atau orangnya baik. Yang kita bahas di sini tuh lebih kepada perbuatannya sih sebenarnya. Iya, perbuatan dan polanya kurang lebih agak sama ya. Iya, di video sebelumnya kita bilang ini namanya oknum. Karena kembali lagi tidak semua orang yang berprofesi sebagai pekerja MLM tuh seperti ini. Iya, betul. Gitu. Industrinya tidak salah ya. Industri tidak salah. Ini lebih kepada ya kembali lagi perbuatan. Ya. Perbuatannya ya. Kita tidak bilang orangnya jahat atau enggak. Iya. Oke. Nah, ceritanya bagaimana? Itu tahun berapa sih ceritanya ngomong-ngomong? 2021. Itu gua inget Ci, pada saat itu zamannya PPKM Covid ya? gelombang 2 deh kalau nggak salah ya, Delta kalau nggak salah. Oke. Jadi ceritanya gini, gua itu selalu di ngebet-ngebetin kapan nikah ya. Udah dari usia gua 23, 24 gua tuh selalu ditanyain, mana nih cowok kamu, nyinyi-nyinyi kayak gitu kan. Nah terus gue tuh tipe yang sebenarnya gue tuh nggak harus menikah gitu. Gue tidak memprioritaskan pernikahan itu sebagai achievement yang harus gue capai dalam perjalanan hidup gue. Gue punya fokus lain. Tapi gue juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada yang cocok, why not gitu. Nah karena orang tua gue tuh tipe yang lu harus nikah, lu harus punya anak. Pokoknya typical Chinese family banget lah. Jadi mereka tuh yang lebih gencar nyari jodoh daripada gue. Apalagi lu anak pertama nih kan, dalam keluarga. Dan kebetulan orang tua gue itu tipe yang aktif banget di bidang keagamaan. Jadi mereka itu tipe orang tua yang menuntut banget anaknya itu harus menikah dengan yang seiman, terus yang ya pokoknya begitu deh. Kalian pasti paham lah di Indonesia ini ya. Jadi di saat mereka lagi gencar-gencarnya nyari jodoh buat gue, mereka ketemu dengan salah satu teman mereka di satu komunitas yang sama gitulah, keagamaan. Nah kebetulan temannya ini menawarkan ada kenalan cowok nih, usianya lebih tua dari gue. Terus dia mengenalin gitu sama gue kan. Nah orang tua gue mah dengan sangat senang gitu kan, karena judulnya sudah seagama. Nah terus kalau nggak salah yang temennya orang tua kita ini, dia bilang, oh anaknya baik banget, anaknya juga kayak lurus-lurus aja gitu loh. Pokoknya secara penampilan katanya juga oke gitu kan. Ya anak baik-baik lah. Sifatnya baik, semuanya oke. Pokoknya itu jenis-jenis cowok yang bertanggung jawab gitu loh. Yang fokusnya kerja bener-bener. Gak yang melenceng kemana-kemana gitu. Ya betul. Akhirnya gue yang pada saat itu kayak ya udahlah, gue mau ikut-ikut aja gitu. Pada saat itu tuh gue tidak seperti yang sekarang loh. Jadi apa yang disodorin ya gue ya udah ya coba aja kayak gitu. Sebenarnya pada saat itu juga lebih ke arah udahlah kita coba aja daripada ribut terus. Iya, gue juga males ribut gitu loh. Ngomongin masalah jodoh tuh nggak penting buat gue pada saat itu. Betul. Akhirnya gue di WA tuh sama cowok itu kan. Nah orang tua gue tuh sebelumnya udah kasih tahu. Ntar ada yang WA kamu ya, kamu bales ya. Gitu. Udah dong. Pada saat itu sebenarnya gue tuh kayak, aduh harus banget ya gue balas. Gue tuh males banget kayak ngobrol-ngobrol gitu, karena gue juga lagi fokus cari duit, gue lagi butuh uang banget pada saat itu. Akhirnya gue ngechat, tapi jujur dalam hati gue tuh sebenarnya gue lagi nggak ada pikiran sama sekali loh ke situ. Jadi gue untuk cari pasangan. Iya, gue memaksakan diri gue untuk nyocokin diri gue sama cowok ini, karena orang tua gue yang mau. Akhirnya nggak berapa lama sejak saat itu nyokap gue bilang ya udah, coba bawa ke rumah. Kayak gitu dong. Gue bilang dong sama nyokap gue, ya udah suruh aja sendiri orangnya, langsung aja ngomong kan kalian yang kenal dia lebih dulu daripada gue, gitu. Dan si cowok ini langsung mau datang ke rumah pada saat itu ya. Gue cukup kaget sih, surprise kayak, wow, Anda serius berarti ya, jangan-jangan. Dan setahu gue waktu itu kalau nggak salah ngundang langsung dari nyokap kan? Nyokap langsung chat cowok itu ngundang ke rumah kan, dan cowok itu langsung mengiyakan.
Gue berani sekali waktu itu. Berani banget. Gue waktu itu chat-chatan sama dia paling baru 2 minggu. Belum sebulan deh, pokoknya belum sebulan. Dan tidak intens ya? Dan sebenarnya tiap hari cuma ya obrolannya tidak deep. Iya. Kayak gue memaksakan apa ya, ngobrol apa ya, kayak gitu loh. Iya. Lu kalau videonya nyampe ke lu orang yang baik kok, tenang. Gue yang salah pada saat itu karena gue akuin gue tidak tahu apa yang gue mau sebenarnya. Oke. Gitu. Akhirnya cowok ini datang nih. Iya. Datang, ketemulah dengan gue dan nyokap gue. Pembicaraannya itu awalnya mengalir ya. Cuma pada at some point gue merasa pembicaraannya itu kayak muter di situ aja loh. Apa tuh yang muter tuh? Kayak ngebahas tentang pekerjaan, terus ngebahas tentang olahraga, terus ngebahas tentang kesehatan. Nyokap gue pada saat itu kemoterapi deh kalau nggak salah nyokap gue pada saat itu. Jadi gue merasa topiknya kok muter-muter di sini aja. Jadi lama-lama gue kayak mati kutu. Akhirnya nyokap gue meninggalkan gue sama dia deh kan. Nah sebenarnya ini adalah suatu tanda ketika lu tahu sebenarnya mungkin dia nggak cocok sama lo. Gue nggak tahu gue mau ngomong apa sama dia kalau nggak ada nyokap gue di situ. Dan kayak ketika lu berdua diem, rasanya awkward kan? Bukannya lu malah tenang gitu loh? Iya, bukan kayak gue menunggu momen dimana gue berduaan gitu sama dia. Enggak, gue tuh kayak aduh gue ngomongin apa ya. Sebenarnya cewek-cewek please, kalau kalian orang-orang yang dijodohkan, terus kalian udah merasa tanda seperti ini, kalian jangan abaikan. Penting banget. Tubuh udah kasih reaksi. Iya, tubuh kalian tuh tahu. Dan gue pada saat itu yang gue lakukan, gue tetap memaksa obrolan itu mengalir. Padahal gue tahu itu udah mati sebenarnya, udah mati gitu. Nah, tiba-tiba di akhir pembicaraan, gue saking mati kutunya ya, gue tanya, bawa tas. Dan tasnya gede banget ya dia? Iya, sebenarnya dia bawa tas gendong biasa sih. Cuma gue random aja, gue bilang, oh lu bawa tas ya? Terus dia bilang, iya nih bawa tas. Terus gue, aduh ngomong apa lagi ya? Gue sebut lagi pertanyaan berikutnya, gue bilang, gede juga ya tas lo. Anjir, gue gak ada topik lain apa gitu ya pada saat itu. Terus dia bilang, iya nih soalnya gue bawa-bawa timbangan kemana-mana. Terus dia keluarin timbangan tuh. Timbangan lu tau gak sih kayak timbangan yang di gym-gym gitu yang bisa kayak ngukur-ngukur. Ya sama dibawa tarik-tarik gitu kan? Bawa tarik-tarik ya kayak gitu deh, timbang-timbangan yang bisa ngukur massa lemak, massa otot gitu-gitu loh. Gede loh itu berarti? Gue cukup kaget, oh lu bawa timbangan kemana-mana. Terus gue masih nggak ngeh tuh di situ, iya timbangan. Nah mulai tuh dia menceritakan, iya gue di bidang kesehatan gue begini, kalau nggak salah ya, sorry nih kalau gue nggak salah inget, dia ada mulai nyinggung dikit tentang masalah kesehatan, tentang lemak badan gitu-gitu loh pokoknya. Terus gue cuma tapi pada saat itu gue kayaknya udah cukup sampai sini sih pembicaraannya. Iya. Tapi dia nawarin tuh pada saat itu, lu mau coba timbang nggak? Gue bilang nggak usah sih, selain gue malu dengan berat badan gue juga nggak mau nimbang aja pada saat itu. Udah tuh kan akhirnya dia pulang tuh. Nah setelah hari itu sebenarnya gue merasa kayaknya nggak cocok sih perjodohan ini ya buat gue. Tapi karena nyokap gue tuh merasa nih anaknya baik, udah coba aja. Coba kamu follow up. Gimana? Coba kamu follow up, serius. Gue ngechat dia itu karena nyokap gue yang nyuruh follow up. Jadi gue tetap ngechat. Terus nyokap gue bilang lagi, coba kamu ajak ketemuan. Dan gilanya gue tetap ngajak dia ketemuan. Tapi diabaikan ya masalahnya? Tapi dia mencari alasan untuk tidak bertemu gue. Oke. Gitu. Karena gue terakhir mikir kan dia suka olahraga nih, dia suka kesehatan. Ya gue ajak nih kayak olahraga bareng deh. Kayak gitu dong. Karena gue suka olahraga banget nih kan. Ini gue ingat nih. Tapi gue ngajak dia berapa kali, dia menolak. Oh, kayaknya dia juga nggak mau sih. Ya udah dong, stop pembicaraan sampai situ aja. Tahun 2023. Tiba-tiba dia ngechat gue lagi. Tadi dia ngechat tahun berapa pertama? 2021. Dia 2 tahun kemudian dia ngechat gue lagi. Dia nanya dulu nomor HP nyokap gue. Nanya nomor HP nyokap gue gitu kan. Terus gue kasih aja kan. Nah sama nyokap gue dia nawarin kayak produk-produk vitamin gitu loh. Karena waktu itu kalau nggak salah dia tahu bahwa nyokap kan ada cancer kan. Iya. Cuma mungkin buat kita nggak masuk budget lah karena cukup mahal gitu kan. Nyokap gue nolak nih, tapi itu tidak sekali saja. Berkali-kali ya dia ngechat. Ada berkali-kali sampai nyokap gue tuh udah merasa nggak enak banget, udah sampai lo tahu pakai jurus sejuta umat. Emoticon begini lo tahu. Itu udah kasta tertinggi ya kalau kita udah ngerasa nggak enak. Udah tuh kan. Terus tidak berhenti sampai situ. Tahun 2024 dia ngechat lagi gue. Dia ngechat gue kayak gini nih.
kamu masih mau nimbang nggak? Kan topiknya dari kapan ya? Itu udah 3 tahun yang lalu. Gue tahu sih ini tujuannya akhirnya ujung-ujungnya ke produk lagi gitu. Dan pada saat itu gue langsung gue inget pertemanan gue yang dulu hancur karena MLM. Dan ini mungkin karena traumanya masih membekas. Oke, MLM lagi. Jadi dari awal mungkin tujuannya MLM gitu. Dari awal dia tidak ada tujuan untuk kayak jodoh menjodoh. Dan terus tiba-tiba pada satu juga lu langsung keinget nggak sih, Ci? Oh ya, kenapa dia bawa tas dan bawa timbangan ya? Iya. Oh ternyata. Iya, gue baru connect ya. Oke, pada saat itu dia bawa timbangan, mungkin belum ketemu nih kayak momen yang pas untuk nawarin produk gitu kan. Betul. Udah tuh akhirnya pada saat itu gue langsung ngomong, sorry gue lagi nggak tertarik untuk beli ataupun nimbang. Udah, gue dengan sangat tegas no kayak gitu. Tapi sebelum dia ngechat nyokap gue juga inget ada berapa kali dia nawarin juga produk ke gue. Dan gue merasa kayaknya nggak harusnya tidak seperti ini sih. Gitu. Karena udah cut konteks terus tiba-tiba langsung ngomongin produk lagi gitu kan? Iya. Kayak berasa dijual kita. Gak lama setelah ngobrol-ngobrol itu, gue melihat dia pun juga deket sama cewek lain gitu loh. Dan jadian juga sama cewek lain. Gue tidak masalah, terserah lu gitu kan. Cuma kalau dari awal lu emang tidak ada tujuan dengan acara perjodoh-jodohan itu, atau lu pun udah deket dengan cewek lain, lu terus terang aja kalau lu mau jualan. Kayak gitu loh. Lu terus terang aja, karena gue sebagai pelaku bisnis juga, gue dari awal sekalipun dia itu teman ataupun relasi gue terus terang. Tujuan gue hari ini ngajak lu ketemuan karena gue ingin menawarkan kerjasama. Kita selalu terus terang. Kita nggak pernah kayak berteman ataupun menjalin relasi dengan seseorang dengan kedok jualan. Ya. Dan tuh kayaknya juga lebih clear ya. Lebih clear intention lo. Jadi yang lu ajak pun juga nggak sakit hati gitu loh. Ini udah kali keduanya sih gue mengalami ini ya. Terlepas lo waktu itu kita nggak sebut nama cowok ini dari tadi ya. Iya. Kita kasih samaran aja namanya Kevin. Iya. Oke Kevin. Kalau seandainya lu denger video ini dan lu tidak merasa ada intensi seperti itu, it's okay. Tapi gue di sini ingin menyampaikan apa yang gue rasakan. Ya. Dan gue rasa perasaan gue valid. Banyak pasti orang yang merasa seperti ini juga. Betul. Jadi respon lu di luar kontrol gue, dan apa yang gue rasakan juga di luar kontrol lu. Jadi gue respect lu, intensi lu saat itu apa, tapi respect gue juga dengan apa yang gue rasakan saat ini. Betul. Kayak gitu. Dan kalau nggak salah kita baru aja kan ketemu lagi kan waktu itu. Ya kalau nggak sengaja papasan. Nggak sengaja papasan. Terus udah gitu kayak lewat aja kan, kayak seakan-akan nggak kenal gitu ya. Sebenarnya senyum aja sih sama gue, cukup senyum. Tapi ya udah kayak lewat aja mungkin karena pada saat itu dia lagi sama ceweknya sih, kayak gitu. Gue juga udah nggak masalah sih. Yang di sini gue cuma mau sharing aja sama teman-teman. Satu, penting banget lu tahu apa yang lu mau dalam hidup lu. Iya. Lu penting banget. Kalau lu pada saat itu sebenarnya lu tidak mau berpasangan, tapi lu paksain karena tuntutan sosial ataupun tuntutan orang tua, lu akan jadi kayak gue. Lu ikut kemana arus mengambang. Lu ketemu dengan orang-orang yang gitu loh. Bentukannya juga semua. Iya, pasti yang tidak sesuai dengan yang lu cari gitu. Pasti. Nomor satu, lu harus menemukan dulu apa yang lu mau. Intensinya apa? Jenis kayak intensi dalam arti lebih kayak gue mau berpasangan atau enggak. Kalau misalnya bilang, oh gue dari awal memang tidak mau berpasangan, ya sudah kita fokusin sama yang lain aja. Tapi kalau misalnya intensi, mau berpasangan, pasangan yang seperti apa, kriteria, tek. Gak bisa cuma sekedar, oh ya dia tajir. Iya. Lu akan attract hanya dengan yang superficial, ya udah orang tajir, tapi quality-nya, iya. Oh dia baik. Dan asal lo tahu dengan siapapun lo berpasangan, bahkan dengan orang yang kaya sekalipun, ya pasti ada hal yang lu korbanin dari diri lu. Pasti ada. Minimal waktu lah. Lu investasi waktu di situ. Jadi kalau lu mau berpasangan, lu pikir bener-bener, lu diem dulu, lu pikir lu mau yang kayak gimana, apa yang lu rela korbanin dari diri lu, nah baru dia lu gas. Jangan ngalir aja. Untuk para bukan pelaku ya, oknum lah kita ngomong, nggak semuanya sih. Oknum, tolonglah kalian kalau emang tujuannya jualan, jujur aja, dan penolakan itu normal. Kalau lu ditolak, berarti emang orang itu lagi nggak butuh, jangan lu paksa.
Dan malahan sebenarnya mereka juga hemat waktu nggak sih? Iya, lu hemat waktu, lu nggak perlu kayak ngajak ngopi dulu, lu nggak perlu invest waktu dulu, bayar bensin ke sini, ya kan? Tujuannya kayak gue tujuannya mau ini. Iya, ya udah kalau orang itu nggak mencari lo, berarti dia tidak butuh, gitu. Misalnya lu udah bikin poster, lu udah mempublikasikan servis lu, dia nggak mau, ya udah, Betul. gitu. Oke, jadi Kevin sukses selalu. Ya, Kevin kita nggak menjelek-jelekan ya, hanya waktu itu perbuatannya aja. Bagi kita. Ya, tapi peace. Oke, kita respect bidang kalian. Oke, sekian cerita kali ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau cerita juga hal serupa, silakan drop komentar. Di bawah. Jangan lupa like, subscribe. Ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.